Shalom. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Puji syukur pada Tuhan kita. Semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Kita bersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai korban penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mengawali di bulan yang baru ini, berasal kita boleh tetap semangat dan antusias untuk kita boleh tetap bersekutu bersamanya dalam Tuhan dan bersekutu bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan rahmat yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa mengecap kebaikan-Mu hari lepas hari. Kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu Tuhan terus dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu datang dengan penuh kerinduan kepada-Mu Tuhan. Untuk bersekutu bersama, untuk mengenal hati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk setiap kami juga boleh Tuhan mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami menjadikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang terbaik Tuhan. Kami berikan kepada Engkau Tuhan kami dan Raja kami yang agung dan mulia. Yang layak kami sembah, yang layak kami puji seumur hidup kami. Terima kasih untuk segala karya-Mu Tuhan. Kami nikmati Tuhan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam ibadah kami Tuhan, sukacita-Mu terus mengalir bagi setiap kami. Kasih-Mu terus dicurahkan, dinyatakan bagi setiap kami. Dan kami terus mengalami keintiman dengan Engkau Tuhan. Mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Pribadi yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membawa Tuhan penyembahan kami. Pujian kami kepada-Mu. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagi hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita mau katakan Bapa, Aku datang padamu. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan.
dekat dengan kita, saudara, katakan bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan dengan iman, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, setiap saat Tuhan. Selalu besertaku. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatasi oleh apapun Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Engkau bukan menjadi kuat oleh karena pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kau buktikan Kau setia. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku. Apapun musim yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Dengan pengharapan Tuhan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan teguh kami katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja. Mari saya undang bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, segala pujian dan syukur bagi kami, beri pengagungan untuk Engkau. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi segenap hati. Persembahan umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Hanya Yesus, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian hamba syukur hanya bagi namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lihat tuh kanan kirinya. Ada sukacita, ada wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia layak untuk kita sembah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkatakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari bawa korban pujian kita pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Katakan lebih lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut puji Dia. Kita nyatakan Dia lebih lagi Tuhan yang besar dalam hidupan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dengan penuh senyuman katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari semua kita datang, datang menyembah-Nya. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut
hadapan-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang sudah bangkit dalam kehidupan kita. Amin. Kita memujikan Dia, bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita mengatakan bersama-sama kepada jiwa kita dan roh kita. Kita membangkit lagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sudah menebus dalam kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari sama-sama kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Umat Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Bersama-sama kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasanya. Katakan nama Yesus. Nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Agungkan Dia lebih lagi saudara. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kita aminkan bersama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jemaat, katakan nama Yesus. Nama Yesus. Dengan penuh semangat dan penuh iman. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Hanya nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sehati katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami butuh saudara sekalian. Kasih tahu sebelah kanan kirinya. Aku mau bangkit bagi Tuhanku. Amin. Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau nikmati hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Nikmati segala kebaikannya. Nikmati untuk setiap waktu yang dapat kita punya dan miliki bersama dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Kami ingin terus dekat dengan-Mu.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan lebih lagi, mudahkan tanganmu Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Kau menunggu setiap kata-kata kami ya Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami memandang wajahmu, memandang wajahmu. Kami mau teladani setiap kebaikanmu Tuhan. Ku mengejar hadirmu dalam hidupku, untuk bawa persembahan kami. Biar terus berkenan kepadamu Tuhan. Kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dengan penuh kesungguhan katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kasih Tuhan. Membawa sembah
memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah hati kami senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan roh, tubuh dan jiwa kami ya Tuhan. Kebenaran yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau terima Tuhan firman-Mu itu Tuhan. Menjadi kekuatan dan dasar kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, selamat pagi semuanya. Saya percaya setiap kita punya kabar yang baik-baik saja, amin. Dan semakin luar biasa di dalam Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang ke-11 tentunya. Dan 1 bulan lagi kita akan menghadapi yang namanya Natal, ya. Satu kegembiraan buat setiap kita. Tapi sebenarnya kegembiraan itu harus kita miliki setiap hari, bukan hanya pada waktu Natal saja. Amin. Jadi kita harus selalu bersukacita karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah satu kunci yang penting buat setiap kita sehingga menyadarkan kita bahwa hari-hari kita itu dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Itu adalah hal yang paling luar biasa tentunya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan apa yang menjadi tema tahunan di dalam kehidupan, di dalam gereja kita, yaitu mengisi kehidupan kita supaya setiap kita hidup di dalam hidup yang maksimal. Bulan ini kita akan belajar tentang landasan dari hikmat. Dan topiknya itu adalah bertumbuh di dalam hikmat. Tentu hikmat adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali bagi setiap kita sebagai orang percaya. Kenapa dikatakan penting? Hikmat ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak memiliki hikmat, maka akan menjadi masalah tentunya. Akan menjadi persoalan di dalam hari-hari yang kita miliki. Ada satu statement mengatakan seperti ini, boleh ditampilkan. Loading. Iya, selanjutnya. Iya, tidak semua orang pandai adalah orang yang berhikmat. Hanya bila orang memiliki hikmat, barulah kepandaiannya akan bermanfaat. Ini adalah satu statement yang sangat penting bagi setiap kita. Dan kalau coba saya renungkan, kenapa ini dikatakan seperti ini? Tidak semua orang yang pandai adalah orang yang berhikmat. Tidak semua orang
Yang pandai adalah orang yang berhikmat. Jadi orang yang pandai itu belum tentu berhikmat. Hanya bila orang yang memiliki hikmat barulah kepandaiannya itu akan bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan dari apa yang dikatakan di dalam statement ini tentu banyak benarnya. Kenapa saya katakan banyak benarnya? Karena kalau kita lihat situasi-situasi yang terjadi di dalam lingkungan kita atau di sekitar kita, kadangkala ada orang-orang tertentu yang melakukan sesuatu yang kita anggap konyol mungkin. Yang kita anggap kenapa seperti itu. Tetapi dia lakukan itu, dia katakan itu. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin ingat seorang mahasiswa yang meninggal karena bunuh diri. Dan kalau kita pikirkan, dan kalau seringkali kita pikir, kenapa ya bisa seperti itu? Bukankah dia orang yang pintar? Bukankah dia mahasiswa? Bukankah dia terpelajar? Bukankah kita juga berpikir seperti itu? Ketika kita mendengar, ketika kita menonton suatu berita, dan ada satu tindakan-tindakan yang konyol yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini adalah satu ungkapan yang bisa dikatakan tentang orang yang pintar tetapi tidak berhikmat. Tidak memiliki hikmat. Dan ternyata banyak di dunia ini orang yang seperti ini. Mungkin bilang kanan kirinya, jangan kamu ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan atau bertindak bahkan mengatakan sesuatu tanpa hikmat. Padahal dia pintar, padahal dia terpelajar, padahal dia pandai, padahal dia punya kedudukan dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya seringkali kita menemukan hal itu di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang aneh, orang-orang yang bertindak yang kita tidak habis pikir dengan keputusan dan tindakan yang dia perbuat, ya. Dan tentunya ini adalah hal yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga. Karena kadangkala kita juga melakukan hal itu. Kita diperhadapkan dengan banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita lakukan, benar nggak? Apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita perlu diputuskan. Dan keputusan itu sangat menentukan sekali bagaimana kita nanti. Albert Camus ini adalah seorang filsuf, penulis, jurnalis. Dia adalah seorang Perancis dan dia adalah pemenang Nobel bidang sastra tahun 1957 itu mengatakan seperti ini. Kehidupan ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan kita. Ya. Jadi kita saat ini itu dari himpunan dari keputusan-keputusan masa lalu kita. Siapa kita saat ini adalah apa yang kita putuskan di masa-masa yang lalu kita. Mungkin dari masa kecil sampai pada titik ini, itu adalah keputusan-keputusan yang kita buat. Betul nggak? Jadi yang memutuskan itu siapa? Diri kita. Betul nggak? Jadi ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Siapa diri kita saat ini adalah keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu. Dan masalahnya adalah kalau itu keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang benar, tentu kita sangat bersukacita, betul nggak? Kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang mungkin punya kedudukan atau kepandaian yang luar biasa. Tetapi masalahnya adalah ketika kita salah di dalam memutuskan apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Sehingga kita menjadi saat ini. Tentu banyak penyesalan yang kita buat.
Atau ya banyak penyesalan yang kita miliki. Akhirnya kita berkata, oh iya ya, coba dulu saya begini dulu. Ya kan? Seringkali kita mengungkapkan hal itu bukan? Ketika kita sharing di dalam kesan, wah coba saya kalau dulu mutusin kayak gini, oh saya sudah jadi begini coba. Kalau saya dulu, itu yang sering kita lakukan. Ini berbicara tentang banyak hal, banyak bidang yang kita miliki. Baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pendidikan, baik itu di dalam keputusan-keputusan di dalam rumah tangga kita. Betul kan? Di dalam rumah tangga atau di dalam berkeluarga mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Coba saya nggak nikahin dia. Betul kan? Nggak kejadiannya seperti ini. Saya tambah pusing nikah sama dia, gitu kurang lebih seperti itu. Itu bukan jodoh saya kayaknya, gitu. Tapi itu sudah diputuskan. Betul nggak? Sudah diputuskan. Tetapi acap kali kita memikirkan hal itu dan berpikir kita salah di dalam mengambil keputusan. Ya kalau kita saat ini sudah menentukan ya apa boleh buat, betul nggak? Kita harus jalani itu dan mulai berpikir dengan lebih baik lagi. Mulai menggunakan hikmat Tuhan di dalam menentukan pilihan-pilihan yang kita miliki. Ya. Jadi ketika kita salah di dalam menentukan keputusan-keputusan di masa lalu, pasti akan mengakibatkan setiap kita akan mengalami penyesalan. Ya. Penyesalan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, pendidikan, usaha, karir, dan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Makanya setiap kita mulai belajar untuk memiliki hikmat di dalam memutuskan sesuatu. Hikmat itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi saya katakan tadi bahwa orang pandai belum tentu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat itu pasti akan pandai. Betul nggak? Jadi dia kalau punya hikmat, digatuin atau disatukan dengan kepandaiannya, dia akan menjadi orang yang sukses. Dalam berbagai hal, dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki hikmat dan bagaimana kita menumbuhkan hikmat di dalam kehidupan kita ini. Ini yang menjadi satu kunci sukses di dalam hari-hari kita. Betul kan? Bapak Ibu Saudara, saya jadi pendeta, itu adalah keputusan masa lalu saya. Saya ingat-ingat kembali pada waktu itu. Ketika masih kecil, ada satu ungkapan yang pernah saya katakan. Waktu itu saya masih beragama Hindu dan kurang lebih saya berumur sekitar 7 tahun. Saya pernah mengatakan seperti ini. Kalau saya beragama Hindu, maka saya akan menjadi pedanda kalau orang bilang. Atau mangku kalau orang bilang. Saya akan menjadi itu. Tetapi kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan menjadi pendeta. Itu yang pernah saya katakan. Dan semenjak itu, saya memutuskan bukan beragama Kristen Bapak Ibu. Tetapi memutuskan untuk belajar tentang agama. Jadi semua agama saya pelajari. Dari agama Islam, Hindu, dan lain sebagainya saya pelajari. Itu. Dan akhirnya Tuhan membawa saya ke sini. Dari keputusan saya awal sampai titik ini, saya baru menyadari. Dan itulah hikmat Tuhan membawa saya kepada satu titik di mana apa yang saya putuskan pada waktu itu terjadi dan tergenapi. Nah tentu di dalam kehidupan kita, hal ini nyata juga di dalam hari-hari kita. Apa yang menjadi putusan kita pada waktu itu akan menentukan kita saat ini. Dan tentu keputusan itu dibutuhkan hikmat. Nah bagaimana memperoleh hikmat? Kalau seumpama saat ini kita mungkin pandai, kita pintar, punya kedudukan dan kemudian ternyata di dalam keputusan kita tidak dipenuhi dengan hikmat,
ini adalah satu kunci penting buat setiap kita sebagai orang percaya, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam hikmat dan menghasilkan kehidupan yang lebih berkualitas dan penuh makna. Satu firman Tuhan yang sangat luar biasa dan mungkin kita hafal dengan ayat ini. Amsal 9 ayat 10 sampai 12. Amsal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena aku ini adalah hikmat, maksudnya umurmu diperpanjang dan tahun-tahunmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Nah, ini adalah satu firman Tuhan yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dianggap menjadi orang yang berhikmat. Dan apa yang harus kita lakukan? Di dalam teks yang kita baca ini kita bisa menemukan bahwa secara eksplisit bahwa apa yang menjadi landasan atau sumber daripada hikmat yang kita miliki. Dan kemudian secara implisit ini menerangkan dari mana sumber dari hikmat tersebut. Jadi ini sumbernya. Bagaimana kita bisa berhikmat di dalam hari-hari yang kita miliki. Melakukan keputusan-keputusan secara benar. Ya. Dan kita bertindak secara benar. Jadi kalau selama ini mungkin keputusan-keputusan kita banyak yang salah. Karena tidak memiliki hikmat. Nah, ini kuncinya saat ini kita belajar. Nah, sehingga dengan demikian dari ayat-ayat ini kita bisa belajar dan menarik kesimpulan. Hikmat itu bersumber dari mana? Yang pertama adalah sikap menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, menghormati Tuhan tidaklah terlepas dari bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Betul nggak? Jadi ketika kita menghormati, berarti kita mengenal. Dan kadangkala kalau kita tidak menghormati, berarti kita tidak mengenal. Jadi dibutuhkan pengenalan yang benar. Satu contoh seperti ini Bapak, Ibu, Saudara. Ada seorang prajurit yang sedang berjaga. Dan kemudian tiba-tiba adalah seseorang yang masuk ke dalam wilayahnya. Bapak, Ibu, Saudara, prajurit ini ternyata tidak mengenal siapa yang masuk di dalam wilayahnya itu atau di dalam campnya itu. Dan kemudian dia hanya melihatnya saja. Padahal yang datang itu adalah seorang jenderal. Tetapi dia tidak menggunakan pakaian seorang jenderal. Dan apa yang terjadi? Prajurit itu hanya diam saja dan memperhatikan. Betul nggak? Lain halnya ketika prajurit itu kenal, tahu siapa yang datang pada waktu itu. Tentu apa yang dia lakukan? Dia akan menghormat dan langsung siap, pak. Itu yang dilakukan. Karena dia mengenal siapa yang ada di hadapannya. Ada tindakan yang dia lakukan. Lain halnya ketika dia tidak mengenal bahwa dia itu seorang jenderal. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, sikap kita di dalam Tuhan. Apakah diri kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh atau tidak? Ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Seringkali, acap kali sebagai orang Kristen kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga sikap kita sering apatis dengan Tuhan. Diam dengan Tuhan. Tidak mengerti apakah itu benar Tuhan. Dan kadangkala kita bertanya, benar enggak sih ada Tuhan?
Benar nggak? Ini menjadi masalah. Ini menjadi persoalan. Karena kita tidak memahami, tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan tantangan di dalam kehidupan kita acap kali tidak mencari Tuhan kita. Kita acap kali malah menghindari Tuhan kita. Betul kan? Ketika dapat tantangan, langsung. Ya kalau mungkin di dunia bisnis ya, atau dunia perdagangan. Yang seringkali diilustrasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya dagangan sepi, ya kan? Siapa sih yang kita cari duluan? Dukun ngaku Yulia. Untung Yulia nggak dagang ya Yulia. Dukun yang kita cari. Orang pintar yang kita cari. Betul nggak? Bukan Tuhan. Kita lebih hafal dengan dukun. Kita lebih hafal dengan orang-orang pintar. Di sekitar kita, disebuti Raman, ada dukun hebat, luar biasa. Coba dikasih cing, besok rame langsung. Itu yang seringkali terjadi. Karena kita tidak mengenal secara utuh siapa Tuhan kita. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat di dalam kehidupan kita, memahami Tuhan saja, menghormati Tuhan saja, kita tidak pernah melakukan hal itu. Betul nggak? Ini jadi masalah. Menghormati Tuhan itu adalah hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Menghormati Tuhan sebagai satu kunci buat setiap kita untuk bisa memahami sumber daripada hikmat itu. Itu, ya. Di situ dikatakan di dalam Amsal 9 ayat yang 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Ini adalah satu kunci bagi setiap kita. Jadi kalau kita berbicara tentang takut di sini bukan berarti takut berbicara tentang hal yang mengerikan. Ya mungkin kita takut seperti takut melihat binatang buas atau melihat hantu. Ya. Jadi jangan pandang Tuhan seperti itu. Ya, sehingga kita menghindari Tuhan. Tapi sering juga gitu ya. Takut sama Tuhan saya, ngindar terus sama Tuhan. Enggak pernah ibadah, enggak pernah kesan. Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak pernah doa. Setiap kali kita memandang Tuhan seperti itu. Karena takut katanya. Tetapi tidak pernah melakukan, tidak bertemu dengan Tuhan. Karena ketakutannya itu. Karena dosa. Saya berdosa. Saya tidak layak mengatakan seperti itu. Di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak pernah bertemu Tuhan. Tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. No, bukan seperti itu. Takut di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan dengan otoritas yang Dia miliki. Dan kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa mengenal yang Maha Kudus. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah kados, kan sering kali kita nyanyikan ya, kados gitu ya. Saya nggak nyanyi lah, takut nanti pada tidur malah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah set apart, dikhususkan atau dibedakan dengan yang lainnya, itu adalah kados, kudus. Tuhan itu berbeda dari segalanya. Berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Gitu.
Jadi sehingga setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Sehingga dia layak untuk kita hormati, kita agungkan di dalam kehidupan kita. Karena dia memiliki kuasa atas segalanya. Ini adalah pengenalan. Kita harus menyadari hal itu. Dan memberikan penghormatan yang maksimal terhadap Allah kita. Menghormati dan takut kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu kunci buat setiap kita untuk memiliki hikmat. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, itu akan bersikap menghormati Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kita akan menghormati. Dan dari situ, hikmat itu akan muncul di dalam setiap kita. Jadi ini prosesnya sebenarnya panjang Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar menghormati Tuhan saja. Prosesnya panjang. Tentu ada doa, tentu ada kalau kita menghormati Tuhan, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab, berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak betul. Benar nggak? Jadi bukan hanya dalam satu titik. Sehingga nanti akan dimunculkan hikmat-hikmat yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan dimunculkan. Di dalam persoalan-persoalan kita, maka akan dimunculkan ketika kita dapat masalah, tiba-tiba celing hikmat Tuhan turun di dalam pikiran kita. Yaitu tentang firman yang kita baca, tentang firman yang kita renungkan. Itu akan muncul dalam setiap kita. Itu prosesnya panjang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Hikmat itu bersumber dari sikap rendah hati. Nah ini, rendah hati. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa sikap rendah hati berjalan seiring dengan kesadaran dan keterbatasan diri kita. Jadi, bukan orang yang tidak menyadari akan keterbatasan dirinya yang bersikap congkak. Jadi setiap kita ketika kita tidak menyadari bahwa diri kita terbatas adanya, maka sebenarnya diri kita adalah orang yang congkak. Orang yang sombong. Nah ini jadi masalah. Betul. Orang yang sombong ini adalah orang yang tidak mau dinasihati. Orang yang sombong ini adalah orang yang tidak mau diingatkan. Dan ini seringkali terjadi. Ini seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kadangkala terus akhirnya kita berpikir, iya ya, coba saya gugu apa ya? Ngikutin apa yang dikatakannya. Ngikutin apa yang difirmannya. Dan akhirnya kita pasti akan mengalami yang namanya penyesalan. Ketika hal itu seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Nah ini adalah satu bukti kesombongan yang kita miliki. Makanya dibutuhkan yang namanya kerendah hatian. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dengan sikap sombong, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita tidak pernah akan menghasilkan apa-apa. Betul nggak? Kalau kita memuji Tuhan mungkin dengan sikap yang sombong, maka kita juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kita tidak pernah mengimpartasikan apa-apa. Sombong ini bukan berbicara tentang terus ngomong, wah suara saya bagus kan, keren kan, bukan seperti itu. Di dalam pikiran kita ketika kita sudah mengagungkan diri kita, itu adalah sikap sombong. Dan hasilnya itu tidak akan maksimal. Gitu.
Nah ini yang perlu kita hindari. Dibutuhkan kerendahan hati. Butuhkan kerendahan hati. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah. Kutu Bapak Ibu Saudara. Menempel di punggung seekor gajah. Jadi kisahnya seperti ini. Ada kutu hidup menempel pada punggung seekor gajah. Suatu hari gajah itu berjalan di atas sebuah jembatan kayu yang dilintasi di antara sungai. Nah, tubuh yang besar dari seekor gajah itu mengakibatkan jembatan itu bergetar, bergoyang. Jadi ketika dia jalan, gajah itu jalan melewati atau meniti jembatan itu bergetar, Bapak Ibu. Krrrt, krrrt, krrrt gitu. Gajah, namanya gajah ya, bunyinya gitu kan, krrrt, krrrt kalau jalan. Bukan ngorok itu Bapak Ibu Saudara, tapi krrrt gitu. Itu yang terjadi. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh seekor kutu ini? Bukan seorang kutu ya, seekor kutu ini. Dia berdiri dan menepuk dadanya. Gara-gara saya, lihatlah jembatan ini bergetar. Sombong amat katanya. Nah itu yang dilakukan oleh seekor kutu itu. Dia menyombongkan dirinya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya adalah yang melakukan itu adalah seekor gajah. Betul nggak? Tetapi karena dia berdiri di atas gajah itu dan menyatakan bahwa saya ini yang melakukan hal itu. Nah ini adalah kesombongan. Kesombongan yang sering kali kita buat. Di tengah segala kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang terbatas. Terbatas adanya. Tetapi sering kali kita menyombongkan diri di tengah keterbatasan kita. Tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Sering kali kita melakukan hal itu. Nah ini yang tidak diperbolehkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari, kita harus merendahkan diri kita sebaik mungkin. David Brooks ini mengatakan seperti ini. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Dan banyak hal yang Anda pikirkan bahwa Anda mengetahuinya sesungguhnya tidaklah demikian alias keliru. Itulah cara kerendahan hati menuntun kepada orang yang berhikmat. Jadi kerendahan hati adalah kesadaran bahwa ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Ini. Betul. Kita banyak tidak mengetahui banyak hal di dalam hari-hari kita. Tetapi kita dibombardir dengan pengetahuan yang bermacam-macam. Kemarin saya diskusi dengan satu dokter yang sudah pensiun. Dulu adalah dosen saya. Dan saya berkata tentang bahwa saat ini kita dimudahkan dengan berbagai hal, dalam arti di dalam pengetahuan. Di mana dalam memahami Alkitab, kita lebih dimudahkan. Kita bisa menemukan banyak hal di internet kita. Tentang bagaimana mengupas Alkitab dan memahami tentang Alkitab. Saya cerita tentang hal itu kepada dia, share di grup. Dan kemudian dia nyeletuk. Tetapi Pak Warto dia bilang, Mas Warto kata dia. Memang kita dimudahkan. Tetapi dibutuhkan hikmat untuk memahaminya. Itu yang dikatakannya.
Saya tertegun, iya ya. Kita bisa belajar di internet tentang banyak hal. Tetapi acap kala itu membuat setiap kita bisa terlena dan bisa keluar daripada jalurnya. Itu bisa terjadi. Sehingga dia mengatakan seperti, kamu harus lihat siapa yang berbicara, siapa yang menjelaskan, dan dari mana sumbernya. Nah dari situ kita bisa lihat, jadi banyak hikmat, dalam arti seperti ini, banyak pengetahuan yang dilontarkan di dalam hidup kita. Tetapi itu tidak semuanya bermanfaat. Dibutuhkan hikmat untuk memahami hal itu. Dan untuk memahami itu kita butuh merendahkan diri untuk mempelajarinya. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ingin memahami Allah, maka kita butuh kerendahan hati. Rendah hati untuk sujud di hadapannya, rendah hati untuk mau membuka Alkitab kita, rendah hati kita untuk mau berkomunikasi dengan dia, berdoa kepada dia. Karena tanpa itu semua, maka kita tidak akan memperoleh hikmat. Yang kita peroleh hanya hikmat-hikmat daripada dunia ini, yang seringkali menyesatkan kita. Kita tidak memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Karena kita sombong. Kita tidak mau merendahkan hati, kita tidak mau belajar tentang kebenaran-kebenaran itu. Ini jadi masalah buat setiap kita. Sehingga kita seharusnya terus belajar tentunya tentang kebenaran Tuhan. Dengan prinsip-prinsip yang Tuhan inginkan. Dikatakan di situ permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi setiap kita seharusnya sebagai orang percaya mengenal Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa, yang kudus di dalam hari-hari kita. Dan ketika kita mengenal maka akan banyak pengertian di tengah segala keterbatasan yang kita miliki. Dia akan membuka pengertian-pengertian yang luar biasa di tengah segala ketidakmampuan kita. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 11 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi ketika kita angkuh dengan diri kita, sombong dengan diri kita, maka kehidupan kita penuh dengan cemooh. Gitu. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Melakukan firman Tuhan dengan rendah hati. Itu yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hikmat bersumber dari sikap bertanggung jawab. Hikmat dan sikap bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Jadi ini satu susunan yang sudah klop. Jadi kalau kita punya hikmat, maka setiap kita juga disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena wujud dari hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, dan itulah keputusan-keputusan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, itu adalah satu bukti bahwa kita bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan keputusan itu. Tetapi tadi saya katakan bahwa keputusan itu sesuai dengan hikmat Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab.
Contohnya adalah apa? Melakukan firman Tuhan. Ketika kita disuruh oleh Tuhan, contohnya seperti itu. Kasih tahu oleh Tuhan, bertindak dan bertanggung jawab. Bukankah kita diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Betul nggak? Tetapi acap kali Roh Kudus kita tidak pernah gunakan, kita tidak pernah hormati. Sehingga ketika dia berbicara kepada diri kita diam saja. Bahkan mengabaikan Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah satu bukti kita tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita melakukan apa yang diinginkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu berarti setiap kita itu bertanggung jawab. Contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita. Betul nggak? Yo Warto, jangan ke sana, ke kanan aja. Nggak mau lah, ke kiri aja. Warto ke kanan, nggak mau, saya ke kiri aja. Keceblos. Berarti kita tidak bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika kita bertanggung jawab, Warto ke kanan, oh iya, saya ke kanan. Enak? Enak. Tapi kita sering melakukan hal itu. Kita diperintah Tuhan, kita diperintah Roh Kudus, tetapi kita tidak melakukannya. Ayo Bapak Ibu, kita membaca Alkitab. Enggak enak baca koran. Ayo jemaah Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab. Enggak lah, lebih enak baca surat kabar atau baca tentang selebriti. Ayo jemaat, Bapak Ibu baca firman. Besoknya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika dapat masalah langsung. Yang muncul adalah berita-berita yang ada di koran. Gitu. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara doa. Enggak lah, enak nonton sinetron. Doa Bapak Ibu, enak nonton sinetron. Ketika dapat masalah di keluarga, muncul sinetron semua. Betul, itu yang sering kali terjadi. Pertanggungjawaban kita. Apa yang harus kita kerjakan, kita tidak lakukan. Akhirnya apa? Kita disebut sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan seharusnya setiap kita sebagai orang pilihan Tuhan bertanggung jawab. Sehingga kita memperoleh hikmat itu secara nyata dan memperoleh satu keputusan atau bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jim Rohn, seorang filosof, berkata seperti ini. Dia adalah filosof Amerika. Kamu harus mengambil tanggung jawab pribadi. Kamu tidak dapat mengubah keadaan, musim, atau angin, tetapi dapat mengubah dirimu sendiri. Itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu. Kita tidak bisa mengubah situasi yang ada di sekitar kita mungkin. Keadaan yang ada di sekitar kita mungkin. Tetapi kita bisa mengubah diri kita. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berbuat di dalam situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga tentunya kita akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu. Makanya kamu harus mengambil tanggung jawab secara pribadi. Kamu tidak dapat mengubah keadaan, musim, atau angin, tetapi dapat mengubah dirimu. Setiap kita yang harus dirubah. Jangan paksakan diri kita untuk merubah angin. Karena kita akan kecapean. Betul nggak? Siapa yang bisa merubah angin? Sana. Capek Bapak Ibu Saudara.
tapi rubah diri kita. Bukankah demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita? Kita sering juga melakukan hal itu. Kita ingin merubah suami kita ingin mengubah istri kita. Berusaha dengan keras dan akhirnya teriak-teriak. Enggak sanggup saya, gitu kan. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh Jim Rohn, ubah diri kita. Maka mungkin lingkunganmu akan berubah. Itu yang terjadi. Hal ini nyata juga di dalam Amsal 9 ayat yang ke-12. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Jadi kita dianggap bijak ketika kita mengikuti apa yang dituntun oleh Tuhan. Dan itu untuk diri kita. Betul nggak? Jadi orang yang bijak atau berhikmat akan memahami bahwa sikapnya itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Dampaknya terhadap diri kita. Dan lambat laun akan berdampak dengan lingkungan kita. Itu yang terjadi. Jadi setiap kita, ketika kita mau dituntun, mau diarahkan, bertanggung jawab, maka kita akan mempengaruhi. Tetapi lain halnya di situ dikatakan, jika ia hidup di dalam kesombongan, mencemooh nasihat, bimbingan daripada mungkin Roh Kudus, firman Tuhan yang diberikan oleh orang lain, maka dirinya pula yang akan menanggung akibat dari kecerobohannya itu. Kita juga yang menanggung. Gitu. Jadi semuanya tergantung pada keputusan yang kita miliki dan tanggung jawab yang kita lakukan. Jadi orang yang hidup secara bertanggung jawab pasti akan bertindak secara berhikmat. Siap bertanggung jawab? Siap berhikmat? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan. Makanya bulan ini kita akan belajar tentang hikmat yang kita harus miliki sebagai orang percaya. Ingatlah, kebahagiaan hidup kita tidak terlepas dari kemampuan kita dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat, yaitu penuh dengan hikmat di masa lalu. Dan kalau mungkin saat ini kita tidak melakukan itu, dari detik ini kita bisa belajar untuk bisa menggunakan hikmat. Kehidupan yang berhikmat akan penuh makna dan berkualitas, sehingga menjadi cerminan dari hidup yang maksimal. Jadi setiap kita mau maksimal, maka hiduplah dengan hikmat. Mari kita berdoa. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Itu Dia nyatakan di dalam kehidupan yang ada di dalam Alkitab tentunya. Bagaimana Dia membawa bangsa Israel. Bagaimana Dia bersama Yesus di dalam kemanusiaannya. Dia Allah yang berhikmat menuntun dan menentukan. Dan bagaimana Yesus mau bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan Allah tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Itu adalah satu bentuk hikmat yang Dia kerjakan. Butuh penundukan diri. Butuh menyadari diri bahwa Dia tidak mampu dan butuh tanggung jawab yang luar biasa yang Dia harus kerjakan. Dan itu nyata bagaimana Dia hidup, Yesus hidup
menyerahkan dirinya sepenuhnya dengan tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Itu adalah hikmat yang Dia kerjakan untuk setiap kita. Dan Dia melakukan dengan sepenuh hatinya, dengan penundukan diri yang begitu luar biasa. Sehingga setiap kita saat ini boleh diselamatkan. Dan bukankah itu yang harus kita lakukan? Bukankah itu adalah satu perintah di dalam kehidupan kita? Supaya kita juga memiliki satu tanggung jawab untuk melakukan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapa, kami sungguh bersyukur atas apa yang Engkau lakukan bagi kami semua ya Tuhan. Hikmat-Mu sungguh nyata. Biarkan kami memakai itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil. Kami menjadi orang-orang yang sukses di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biarkan Engkau menjadi teladan di dalam hidup kami. Teladan yang luar biasa. Yang kami boleh nyatakan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Indah karya-Mu Tuhan. Indah rancangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau yang mengorbankan diri di kayu salib bagi kami semua. Untuk menebus segala dosa-dosa yang kami perbuat. Itu adalah hikmat yang daripada Tuhan Engkau lakukan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami semua. Dan melalui pengorbanan ini, kami boleh dimenangkan. Kami memperoleh satu hal yang luar biasa, yang daripada-Mu Tuhan. Nyata, di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan setiap kami yang melayani ya Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini. Adalah darah dan tubuh-Mu. Biarkan menjadi peringatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menikmati anggur perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, selamatkan jiwaku.
Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang tercapik-capik buat setiap kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Di tengah segala ketidaklayakan yang kita lakukan, Dia memberikan satu hal yang luar biasa di dalam setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita. Darah ini yang menyucikan setiap kita, yang mentahirkan hidup kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, kembali kepada naturnya, menjadi manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas darah-Mu yang tercurah bagi kami semua. Pengorbanan yang luar biasa, yang tidak mampu kami balas dengan apapun. Tetapi itu Engkau nyatakan bagi kami semua, sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Dan Engkau Allah yang menahirkan setiap kami dengan darah-Mu ini. Terima kasih ya Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Katakan sesuatu kepada Allah kita. Ungkapkan bagaimana Ia begitu luar biasa di dalam kehidupan. Ia yang begitu mengasihimu. Ia begitu mengasihi hidupmu. Di tengah segala keberdosaan kita, kehinaan yang kita miliki, Dia mau merendahkan dirinya, mau bertanggung jawab untuk menyelamatkan setiap kita sebagai anak-anaknya yang kembali terpanggil untuk menyebut Dia seorang Bapa di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita memiliki komunikasi lagi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, syukur bagi-Mu. Hanya Kau Allah satu-satunya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Allah yang bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Engkau Allah yang baik bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk diagungkan. Kau selalu beserta kami. Kau adalah Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami. Dan biarkan ini kami ingat selalu di dalam hari-hari kami. Bagaimana Engkau berkarya Tuhan. Bagaimana Engkau beracara bagi kami Tuhan. Sehingga kami mengalami Engkau di dalam waktu-waktu yang kami miliki. Sehingga kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur akan apa yang Kau kerjakan, Kau lakukan Tuhan. Kau telah membebaskan kami, Kau telah menyelamatkan kami, Kau telah menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Engkau sangat baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan menikmati akan kuasa perjamuan kudus. Ini saatnya kita akan lihat untuk pengumuman di minggu yang pertama di bulan November 2024. Persepuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MBC Metro. Dan berikut laporan untuk persepuluhan dan laporan keuangan dari tanggal 27 Oktober sampai 2 November. Dana Natal yang sudah terkumpul sampai saat ini berjumlah 10.622.000. Bapak Ibu yang akan menyumbangkan dananya dapat melalui rekening ditransfer ke rekening GKPB MBC Metro dan melalui amplop persembahan Natal yang sudah disiapkan.
Jaringan doa sekota akan diadakan hari Senin tanggal 4 November 2024 pada pukul 17.30 di GKT Metro. Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 pukul 5 sore akan diadakan ibadah Happy Heart di MDC Metro. Berikut pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Mari saya undang Bangkit Beri, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri untuk ibadah pagi hari ini. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau pimpin ibadah dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan kami boleh menerima sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah hikmat-Mu terus memimpin kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan makna Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami selalu menghormati akan Kau. Kami selalu punya sikap rendah hati. Dan kami bertanggung jawab Tuhan dengan apa yang kami buat. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia yang semakin baik, yang semakin maju. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kota Metro. Kami percaya Tuhan, Metro juga Tuhan boleh menjadi Metro yang menyukakan Kau Tuhan. Metro penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan, gereja-Mu Tuhan boleh menjadi berkat buat kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh mengalami pemulihan dari sakitnya, boleh mengalami kesembuhan dari sakitnya. Kami percaya Tuhan semua kemurahan-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan mereka akan menemukan solusi yang terbaik, mereka akan menemukan jalan yang terbaik Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Tuhan acara Natal Tuhan Desember, baik anak muda Tuhan maupun umum Tuhan. Bapa kami berdoa biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi Tuhan saluran berkat Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal akan Kau Tuhan. Kami berdoa dan percaya juga Tuhan dan yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan Kau Yehova Jireh, Kau Allah yang mencukupkannya Tuhan Yesus. Panitia yang terlibat kami berdoa Tuhan Kau berkati, beri hikmat daripada Engkau Tuhan sehingga boleh dikelola dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati.